Selamat siang para mahasiswa yang mengambil mata pelajaran pelabuhan di semester ini. Jadi minggu lalu saya sudah ada berikan dalam Google Classroom. Jadi pada hari ini materialnya, dan pada hari ini kita jelaskan pengertian dan apa yang dimaksud dengan pelabuhan. Ya. Jadi coba perhatikan. Jadi modul bahan ajar kita itu kita bagi menjadi 5 bagian. Jadi ini saya berikan dalam bentuk YouTube sehingga Anda bisa buka, baca dan ulang-ulang lihatnya ya, sehingga Anda bisa memahami apa yang dimaksud dengan pelabuhan. Oke, modul bahan ajar kita ini pertama kita bicarakan tentang pengenalan atau membicarakan tentang arti, fungsi, tujuan, dan keuntungan dan kelemahan dari pelabuhan atau transportasi air ini. Bagian kedua itu berkenaan dengan perencanaan pelabuhan atau harbor planning. Kemudian yang ketiga, kita akan bicarakan tentang fenomena alam yang mempengaruhi perencanaan pelabuhan. Yang keempat, marine structure atau bangunan-bangunan pelabuhan yang umum diperlukan untuk melayani atau mengoperasikan pelabuhan. Dan yang kelima adalah fasilitas-fasilitas pelabuhan, fasilitas pendukung agar pelabuhan tersebut dapat berfungsi sebagaimana yang direncanakan. Jadi ada 5 bagian atau 5 topik bahasan yang akan kita bahas dalam pelajaran pelabuhan ini, dan kita upayakan ini bisa kita bicarakan kelima topik ini dalam 12 atau 13 kali pertemuan ya. Nanti kita lihat kalau bisa lebih padat, kita padatkan ya. Oke, kita mulai dengan pendahuluan atau introduction. Nah, pertama kalau kita berbicara tentang pelabuhan ini artinya adalah transportasi air atau water transportation. Jadi untuk mengenal apa arti, fungsi, dan kegunaan pelabuhan ini, maka ada beberapa definisi atau pengertian yang perlu kita ketahui dalam teknik pelabuhan atau harbor engineering. Pertama itu adalah water transportation. Water transportation atau transportasi air ini adalah sarana angkutan orang dan barang yang mengapung di atas air. Jadi namanya juga transportasi air ya. Jadi dalam hal ini sarana pengangkut transportasi itu biasanya berupa bisa dalam bentuk tongkang, rakit atau ponton, kemudian ada perahu, feri, cruise, kapal, boat ya. Jadi ini saya kira Anda sudah kenal ini semua ya. Tongkang atau rakit itu yang paling tradisional, sederhana. Kemudian ponton ini biasanya digunakan orang seperti kalau di Indonesia ini mengangkat batu bara gitu ya. Nah, batu bara dari satu pulau ke pulau lain itu biasanya ditarik oleh takbot dan dia batu baranya disimpan diletakkan di atas tongkang. Kemudian perahu tahu ya, feri. Nah ini biasanya adalah yang cepat ya, angkutan orang dan cepat. Seperti contohnya kalau Anda lihat di Batam ya, antara Singapura Batam itu ada feri pulang pergi ya. Kemudian ada cruise. Cruise ini biasanya muatannya cukup banyak. Ini seperti orang ada wisata laut. Ada cruise bisa seminggu,
5 hari, 10 hari, ada yang sebulan, tergantung ya. Ada kapal, kemudian kapal ini bisa ngangkut orang, bisa juga ngangkut barang. Kemudian ada boat. Ya. Jadi ini adalah sarananya. Tapi tempatnya berlabuh disebut namanya pelabuhan, atau tempatnya menaikkan dan menurunkan penumpang namanya pelabuhan. Ya. Baik, nah ini adalah salah satu contoh transportasi air. Ini kalau Anda pernah jalan darat dari Sumatera ke Jawa, ini adalah Pelabuhan Merak, itu di Banten ya, di Jawa Barat. Ini adalah salah satu contoh transportasi air yang mana pelabuhannya disebut adalah pelabuhan laut, bisa dalam bentuk dermaga seperti ini ya. Jadi ini termasuk juga ferry ya, yang mengangkut orang, barang dan menyeberangkan kendaraan kalau di Merak ya. Jadi ini adalah salah satu contoh transportasi air. Kemudian definisi lain ya. Ini badan air ya. Badan air itu disebut juga waterway, memiliki andil yang sangat penting dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, ya, dan dalam lahirnya bangsa-bangsa dan negara di dunia. Jadi dulu kan belum ada jalan raya ya, artinya transportasi darat itu nggak ada. Kalau manusia purba itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain, kalau jarak jauh, itu biasanya melalui air dengan menggunakan tongkang atau rakit, ya. Jadi itu disebut waterway atau sungai juga ya. Jadi transportasi yang umum pada saat belum ada transportasi darat itu adalah transportasi air. Jadi ini sebenarnya adalah sarana transportasi yang paling awal dalam peradaban manusia. Jadi dulu dari satu tempat ke tempat lain itu jalan kaki kalau di darat, tapi kalau mau mengangkut barang yang lebih besar atau jumlah orang yang lebih besar atau bisa berjalan lebih cepat, mereka menggunakan transportasi air atau disebut waterway ya, artinya badan air. Sungai dan lautan adalah merupakan fasilitas pertama dalam peradaban manusia, dan itu memang betul. Seperti contohnya kalau migrasi atau perpindahan manusia dari satu pulau ke pulau lain atau satu benua ke benua lain, semua menggunakan sarana wadah laut dan sungai ini. Kemudian secara garis besar dapat diklasifikasikan badan air tersebut menjadi dua, yaitu oceanic waterway dan inland waterway. Oceanic waterway itu lautan, kemudian yang inland waterway itu adalah sungai. Jadi ini adalah ancient transportation facilities, artinya fasilitas transportasi yang paling tua atau wadah air. Ini adalah sarana transportasi yang paling tua dalam peradaban manusia. Nah, sekarang kita lihat ya, oceanic waterway ini berkaitan dengan transportasi atau perpindahan orang atau barang yang menyeberangi lautan antar benua dan antar pulau. Itu yang seperti saya jelaskan tadi. Ya, jadi kalau zaman modern sekarang ini, itu hampir semua angkutan barang yang tonasenya berat-berat itu menggunakan fasilitas transportasi di oceanic waterway. Ya. Kemudian inland waterway terdiri dari transportasi air pada sungai, danau, dan kanal yang berada di daratan atau mainland. Transportasi sungai di Indonesia dapat ditemui di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, itu banyak ditemui ya, seperti di Sungai Mahakam, kemudian di Palembang ada Sungai Musi, ya, di Riau ada Sungai Siak, gitu ya.
Jadi ini adalah sungai-sungai besar yang bisa digunakan menjadi sarana transportasi. Kalau di Sumatera Utara ini dulu katanya itu Sungai Belawan itu masih bisa sampai ke Deli Tua. Kalau sekarang udah bisa. Jadi karena dia sudah lebih efektif transportasi darat. Nah, inilah yang dimaksud dengan waterway, oceanic waterway dan inland waterway. Sekali lagi, oceanic waterway itu adalah transportasi laut dan inland waterway itu adalah transportasi sungai, ya. Nah, ini salah satu transportasi sungai, ya. Kalau di Kalimantan itu terkenal dengan batu bara, ya. Jadi batu bara dari pedalaman Kalimantan itu diangkut pertama dulu melalui transportasi sungai, kemudian masuk atau inland waterway, kemudian mencapai lautan menjadi oceanic waterway, karena dari batu bara itu diangkut sebagian dari Kalimantan ke Jawa, ya, karena pusat pembangkit listrik batu bara itu ada di Pulau Jawa, materialnya ada di Kalimantan dan di Palembang, ya. Yang paling utama itu Palembang dan Kalimantan. Tapi penggunaan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara ini ada di Pulau Jawa. Jadi transportasi batu bara ini yang tadi disebut tongkang itu, ya, itu dimulai dari inland transportation dari pedalaman, kemudian setelah masuk ke laut itu menggunakan oceanic waterway menuju tujuannya, ya. Kemudian ini adalah pelabuhan laut, ya. Ini transportasi orang dan barang di Sibolga. Mungkin ini baru dibangun, ya, baru dimodernisasi ini. Kalau di Sibolga itu ada pelabuhan Nusantara sebenarnya, ya. Dia bisa menghubungkan pulau-pulau di Indonesia, terutama dari Sibolga ke Nias, itu pakai feri atau kapal yang kecil. Kemudian itu ada setiap hari, ya. Kemudian dari Sibolga ke Tanjung Priok itu mungkin 2 kali 1 minggu atau 1 kali, ya. Tapi dan ini sudah dimodernisasi sehingga dia bisa mengangkut barang dan orang ke luar pulau, dari Sumatera Utara di pantai barat Sumatera. Ini pelabuhannya selain Teluk Bayur di Padang, dan ini adalah pelabuhan Sibolga di Sumatera Utara, ya. Jadi ini bentuk-bentuk pelabuhan yang melayani transportasi air. Ini di Sibolga, ya. Nah, ada lagi disebut namanya pelabuhan Roro, atau pelabuhan Roro ini sebenarnya pelabuhan pulang pergi namanya, roll in roll out. Jadi dia modelnya seperti ini. Jadi bisa angkutan orang dan barang juga, tapi dia sifatnya adalah pulang pergi. Jadi biasanya itu melayani pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil antara satu mainland dengan pulau kecil bisa dibangun Roro port, ya, atau pelabuhan Roro seperti ini. Indonesia hal-hal seperti ini, seperti Roro ini dibutuhkan karena kita mempunyai ribuan pulau kecil, sehingga transportasi menghubungkan atau menjaga pulau-pulau itu memerlukan pelabuhan-pelabuhan kecil seperti ini atau Roro, ya. Nah, sekarang kita mau lihat dulu kira-kira apa keuntungan dari transportasi air ini dibandingkan dengan transportasi lain. Itu jauh dari tonase angkutan atau perdagangan internasional. Pada perdagangan internasional, maka dewasa ini, ya, 82% angkutan barang yang diperdagangkan secara internasional itu diangkut melalui transportasi air, ya. Jadi baik itu tanker, ya, minyak bumi, barang-barang yang
tonasenya besar, itu menggunakan jasa ini. Karena kalau diangkut melalui udara mungkin terlalu mahal, karena transportasi udara paling besar itu sudah seperti Hercules ya, itu milik militer umumnya. Tapi kalau untuk komersial itu kalau mengangkut barang yang besar seperti besi beton, kemudian barang-barang metal lainnya itu terlalu mahal kalau lewat udara. Jadi bayangkan 82% dari angkutan barang yang diperdagangkan secara internasional atau international trade itu menggunakan transportasi air. Dan 92% dari perdagangan dunia dalam ton kilometer diangkut melalui kapal, dan dalam hal ini melalui pelabuhan. Jadi artinya fungsi pelabuhan atau harbor di dalam perdagangan internasional atau international trade itu menggunakan jasa pelabuhan, ya, karena bongkar muat kontainer besar itu semuanya ada di pelabuhan laut dan bukan di pelabuhan udara, ya. Jadi itulah keuntungan dari transportasi air, dia bisa memobilisasi atau memindahkan barang dalam tonase yang besar dari satu tempat ke tempat lain. Ya, jadi kalau demikian berarti sesungguhnya pelabuhan ini paling banyak itu menguntungkan untuk transportasi barang. Karena transportasi orang mungkin untuk jarak pendek itu dengan ferry atau roro tadi bisa, tetapi kalau jarak panjang, jarak jauh, itu angkutan orang lebih memilih pesawat udara. Nah, ini adalah salah satu contoh pelabuhan bongkar muat, ya, di mana pelabuhan tersebut itu difasilitasi dengan dermaga seperti ini yang dilengkapi oleh kren untuk bongkar dan muat. Jadi kren itu kalau dilihat dalam gambar ini ya, ini bisa kita lihat bahwa kapal-kapal yang mengangkut barang itu juga mempunyai atau memiliki kren yang permanen terinstall di kapalnya, dan ada juga yang tidak memiliki kren di dalam kapalnya, tetapi itu bisa dilayani oleh kren di pelabuhan seperti pada gambar ini. Ya. Jadi kalau diperhatikan kren ini, coba ya, ini kren yang ini stationary crane namanya ya. Sorry. Nah ini, coba ya. Ini adalah stationary crane. Ini bisa bergerak kemari dan bisa juga ke arah sana gitu ya. Jadi dia tergantung kapalnya mungkin bersandar di sini. Mungkin satu lagi ada di sana gitu. Atau yang lainnya ada di sebelah sini gitu. Jadi kren ini bisa bergerak secara horizontal dan dia bisa mengangkat barang, lifting ya. Jadi ambil barang dari sini, putar, letakkan di sini, atau sebaliknya ambil dari sini dan masuk ke kapal gitu. Jadi artinya pelabuhan bongkar muat ini adalah dalam dunia modern sekarang, transportasi sekarang, ini adalah merupakan fasilitas pelabuhan yang umum ada. Kalau di Belawan ya, itu di dua dermaga itu ada dermaga kontainer atau barang, satu lagi angkutan orang. Jadi itu berdampingan, berjarak hanya beberapa ratus meter ya, atau sekitar 1 kilo. Tapi ini semua fasilitas seperti ini ada ya. Jadi ini adalah merupakan pelabuhan yang umum kita lihat di zaman modern sekarang ya. Jadi sekali lagi ya, berarti ada keunggulan atau kelebihan dari transportasi air ini atau melalui waterway ini adalah seperti ini contohnya ya. Kalau kita bandingkanlah ini truk
truk ini kalau kita perhatikan ini dia hanya bawa 2 kontainer, tetapi kalau ini ya, masuk ke kapal ini bisa ratusan truk seperti ini yang membawa masing-masing 2 kontainer ini bisa dimasukkan dalam satu kapal. Jadi artinya keunggulannya salah satu adalah dia bisa mengangkut tonase yang besar. Nah, jadi kalau demikian, coba kita perhatikan ya, apa keunggulan daripada transportasi air ini? Keunggulan atau keuntungan yang diperoleh dari fasilitas transportasi air adalah sebagai berikut. Jadi, fasilitas transportasi air itu terdiri dari apa itu? Kapalnya sendiri dan pelabuhan, tempat bersandarnya, tempat bongkar muat. Ya. Jadi keunggulan transportasi air ini pertama adalah moda komunikasi yang termurah dan termudah karena menggunakan permukaan air alamiah. Jadi seperti laut ya, sungai, kanal. Jadi tidak seperti aspal yang umpamanya tiap setahun sekali atau 2 tahun sekali kita harus overlay atau kalau ada hujan rusak dan kita harus perbaiki atau ada tanah longsor. Kalau laut itu tidak demikian. Ya, elemen-elemen ini menjadikan transportasi air memiliki daya tarik dan biaya pemeliharaan lebih kecil jika dibandingkan dengan angkutan darat atau road transport. Ya, itu yang seperti saya katakan tadi. Ya, jadi untuk maintenance-nya. Tetapi pelabuhannya sendiri ya memang memerlukan perawatan dan maintenance, tapi wadah transportasinya atau waterway-nya tidak. Kemudian manual yang dibutuhkan relatif murah. Ya, ini pertama adalah kata kuncinya natural. Ya. Kemudian manual yang dibutuhkan lebih murah, energi atau daya penggerak dapat dihasilkan dari angin atau uap. Jadi artinya kapal itu bisa kapal layar, ya, layar atau ini kettle, ya. Nah, jadi tidak harus bensin gitu atau solar. Jadi dia lebih murah, kemudian mempunyai kapasitas daya angkut yang lebih tinggi untuk komoditi-komoditi yang berat dan padat. Itu yang seperti pada slide sebelumnya tadi ya. Ini. Dia keunggulannya adalah di sana salah satu. Jadi di samping dia maintenance waterway-nya tidak mahal dan mungkin kecil sekali, kemudian energi daya penggerak itu alternatifnya bisa angin dan uap dan mempunyai kapasitas angkut ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi fungsi dan tujuan pembangunan pelabuhan ini melihat kepada kemudahan dan advantage atau keuntungan dan keunggulan seperti yang kita bicarakan sebelumnya, maka pembangunan pelabuhan ini pada zaman-zaman modern ini bisa mendukung atau menunjang salah satu adalah pengembangan industri. Jadi kalau pembangunan satu pelabuhan itu biasanya itu harus dilihat juga komoditi apa yang akan diangkut oleh pelabuhan ini. Gitu. Jadi salah satu dia dengan adanya pelabuhan maka industri ini umumnya berkembang. Seperti contoh misalnya ya, kita di Sumatera Utara atau di sekitar Medan ini ada KIM, kawasan industri Medan. Itu dekat ke Belawan. Ya, makanya satu lagi Star Industri, kawasan industri Star Industri di Lubuk Pakam, ya, di daerah Lubuk Pakam ke Perbaungan. Itu semuanya dihubungkan jalan darat dengan jalan tol, kemudian tolnya kemana? Ke Belawan. Makanya jalan tol pertama kita dulu yang ada itu adalah Balmera, Belawan, Tanjung Merawah. Ya. Jadi kenapa ini adalah rute industri yang ada di Sumatera Utara dan dihubungkan ke harbor, pelabuhan Belawan. Nah, jadi pembangunan pelabuhan atau harbor ini, pelabuhan laut ini, itu adalah untuk
Pertama adalah untuk pengembangan industri. Yang kedua, pengembangan komersial dan perluasan perdagangan. Ya, jadi artinya retail, ya, komersial dan perdagangan. Ini kalau setiap kota-kota perdagangan, seperti kalau di Sumatera Utara, pusat perdagangannya kan Medan ya. Jadi harus ada pelabuhan pendukung. Dalam hal ini adalah pelabuhan Belawan, karena dia merupakan pelabuhan impor dan ekspor. Nah, jadi kalau demikian, kalau namanya perdagangan, bisa antar pulau, bisa juga antar negara. Jadi oleh karena itu, untuk mengangkut barang dagangan yang tonasinya besar, itu perlu disediakan pelabuhan laut. Jadi kalau Jakarta pelabuhannya Tanjung Priuk, kalau kita Belawan, seperti tadi di pantai timur kita punya pabrik semen ya di Padang, maka dia ada pelabuhannya Teluk Bayur gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini, industri komersial dan perdagangan ini merupakan pendukung untuk pembangunan pelabuhan ini. Jadi tujuan pembangunan pelabuhan itu melayani industri dan perdagangan. Kemudian pengembangan pertanian. Nah, jadi ini juga kalau kita lihat gini ya, komunitas pertanian terbesar di Indonesia ini yang perlu dilayani pelabuhan itu adalah CPO. Ya, itu hasilnya adalah perkebunan kelapa sawit. Jadi CPO kita ini itu diekspor ke luar negeri ya, sebagian antar pulau untuk penggunaan lokal, tapi paling banyak itu diekspor keluar. Jadi perkebunan kelapa sawit terluas itu ada di Indonesia sekarang ini, seluruh dunia. Jadi untuk menunjang ekspor produk kelapa sawit ini, maka perlu pelabuhan. Jadi pelabuhan itu menunjang pertanian ini. Jadi kita sekarang sudah bisa gunakan beberapa pelabuhan internasional untuk mengekspor produk pertanian ini dalam bentuk CPO ya. Kemudian pengembangan sumber daya alam dan penggunaannya yang efektif. Jadi artinya sumber daya alam itu banyak ya, seperti tadi saya sebutkannya, kalau di Aceh dan di Padang ada semen Gresik di Aceh, ada semen Padang di Padang, ada semen Gresik di Jawa ya, ada semen Aceh itu, dan ada semen di Padang. Itu semua adalah sumber daya alam yang kita bisa ekspor. Kemudian gas alam, ya, minyak hasil bumi, minyak mentah atau sumber minyak kita yang sekarang banyak kilang-kilang minyak, itu semua memungkinkan untuk ditransportasi dengan biaya yang reasonable kalau ada pelabuhan. Jadi gas cair, LPG, seperti Bontang di Kalimantan, itu semua pelabuhan-pelabuhan yang dibangun untuk menunjang ini. Artinya pengembangan sumber daya alam, artinya industri pertambangan, energi. Ya. Kemudian memungkinkan penemuan pulau-pulau baru, itu benar, karena bisa kita temukan dari secara visual, bisa kita temukan dengan menggunakan pesawat udara zaman modern ini atau pakai drone ya. Tetapi untuk mendapatkan informasi fisik secara seksama, secara geologi dan land use, kemudian biodata segala macam, itu diperlukan pelabuhan di tempat tersebut supaya orang bisa bersandar masuk ke pulau-pulau baru tersebut. Jadi Indonesia ini ribuan pulau ya, ada sebagian besar pulau-pulau kecil itu belum ada penghuninya. Jadi diperlukan model seperti Roro tadi ya, untuk bisa menemukan pulau-pulau yang lebih jauh lagi, tapi masih dalam wilayah
Republik Indonesia. Ya. Kemudian pengembangan pertumbuhan ekonomi dan hubungan internasional, ya betul. Itu sama hubungan perdagangan seperti yang tadi, itu menunjang ekonomi dan hubungan internasional. Kemudian meningkatkan mobilitas dan promosi kesatuan sosial politik, benar. Karena kalau ada daerah yang terisolasi dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar melalui udara, maka transportasi yang paling potensial yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan dunia luar adalah melalui transportasi air. Jadi sehingga mobilitas manusia dan untuk menganggap bahwa kita itu saling kenal, bisa saling kenal, sehingga ada kesatuan sosial politik, maka transportasi ini penting. Kemudian yang terakhir adalah membantu dalam permasalahan pertahanan. Jadi artinya ya kapal-kapal perang, kapal tanker, kapal selam itu memerlukan pelabuhan, tempat bersandar dan tempat mengisi bahan bakar untuk mengisi bongkar muat peralatan. Itu semuanya memerlukan fasilitas khusus. Ya, jadi artinya ada naval atau pelabuhan kapal perang itu juga adalah diperlukan untuk pertahanan, dan itu umumnya setiap negara, apalagi negara maritim seperti Indonesia, kita harus memiliki pelabuhan-pelabuhan untuk pertahanan. Ya, teruskan. Di samping keuntungan atau keunggulan transportasi air tadi atau fungsinya, transportasi air ini juga memiliki kelemahan dan kerugian yang antara lain adalah sebagai berikut ya. Transportasi air ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena kecepatan yang rendah. Jadi dibandingkan dengan pesawat dan angkutan darat, truk atau bus ya. Ini salah satu kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mencapai tujuan. Seperti contoh begini ya. Kalau dari Belawan ke Tanjung Priok, itu diperlukan waktu kira-kira 3 hari ya untuk transportasi. Kedua, itu transportasinya saja di laut ya. Bongkar muatnya lagi, itu butuh waktu 1-2 hari. Gitu ya. Jadi artinya setidak-tidaknya dalam mengangkut barang dari Medan ke Jakarta itu, butuh waktu sekitar 4-5 hari. Ya, sama custom clearance-nya segala macam mungkin butuh waktu hampir semingguan gitu ya. Coba bandingkan kalau kita bawa barang dengan truk. Kalau sudah ada tol mungkin jauh lebih cepat lagi ya. Sebelum ada tol itu 2 kali 24 jam itu barang dari Medan itu udah sampai di Jakarta. Ya. Dengan menyeberang pelabuhan Bakahuni Merak tadi, termasuk itu antrian di sana, itu 2 hari sampai. Jadi artinya lebih cepat. Kalau naik pesawat ya hanya 2,5 jam ya, 2 jam. Jadi memang ini kelemahannya dan diperlukan keterampilan yang tinggi untuk merapatkan kapal ke dermaga ya. Itu ya memang namanya supir truk pun kalau nggak pintar supirnya bisa berantuk juga kan. Jadi kalau itu memang ya sedikit lebih sulit, tetapi kalau sudah terampil bisa dilakukan. Tapi itu adalah salah satu handicap. Karena kalau kapal besar, kalau membongkar muat dia kan harus rapat ke dermaga ya. Jadi harus ada kapal tunda dan dibantu oleh nahoda kapalnya supaya bisa merapat ya. Kalau nggak nanti benturan terhadap dermaga itu bisa membuat dermaga rusak. Sungai-sungai di daerah pegunungan dan air terjun menghalangi penggunaan transportasi air. Ya betul. Jadi memang transportasi air ini, terutama inland transportation, memang tidak potensial untuk daerah pegunungan. Ya, dia hanya potensial untuk wilayah darat dataran ya, dataran ini.
dalam transportasi ini mungkin bisa juga dibikin dock untuk penghubung elevasi yang lebih tinggi dengan yang elevasi rendah gini ya. Tetapi umumnya ini kalau yang saya lihat seperti di Belanda gitu ya, itu lautnya lebih tinggi dari daratannya sehingga untuk membuat inland transportnya dia sederhananya hanya membuat dock saja ya. Dock 2 pintu, di sini satu, di sini satu. Di antaranya ini tanggul ini, tanggulnya lebar. Jadi kapal bisa masuk dari laut, tutup lock door-nya, nah, kemudian ini dibuka pelan-pelan nanti masuk ke kanal ini. Jadi itu bisa. Tetapi kalau ke arah pegunungan memang susah. Artinya ya bisa sih bisa dengan cara model membuat pintu seperti ini tadi. Tetapi akan memerlukan tanggul yang tinggi pada daerah yang rendah ya. Kemudian ini yang kelemahan kedua. Badai dapat mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerugian material yang besar. Jadi ini badai laut maksudnya. Jadi ini laut ini kadang-kadang memang agak susah diprediksi karena beda dengan daratan. Kalau di darat tidak sesering itu. Walaupun di darat, transportasi darat itu ya, ada juga tanah longsor, ada juga kemungkinan banjir, tetapi memprediksi badai di laut ini itu memang sering datang tiba-tiba. Gitu ya. Itu hambatan juga. Pertumbuhan pengguna sarana transportasi air yang cepat sering melampaui kapasitas yang ada. Jadi di beberapa tempat ya, di mana penumpang dan barang itu banyak, maka handling time pelabuhan itu akhirnya delay-nya dalam bongkar muat itu bisa terlalu lama sehingga tidak ekonomis juga untuk digunakan gitu ya. Sehingga selalu memerlukan kecepatan pengembangan dari pelabuhan. Sebagai contoh beginilah. Saya pernah diskusi sama Kadinnya Singapura ya dulu dalam kaitannya dengan ekspor sayur mayur dari Tanah Karo. Karena saya berpikir, kenapa ya sayur-sayur dari Tanah Karo sekarang tidak banyak masuk ke Singapura? Karena Singapura itu sebenarnya negaranya kecil, tetapi dia adalah sentral distribusi untuk wilayah-wilayah dunia, ya, terutama di Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Timur ini. Ya. Jadi dia bilang sama saya bahwa dia, karena saya pernah ke sana diskusi sama mereka, tapi mereka bilang bahwa mereka tidak ada memberikan hambatan kepada produk Indonesia hanya karena mungkin kita nggak bisa bersaing dengan negara-negara lain dalam suplai sayur mayur ini karena apa? Karena mungkin fasilitas pelabuhan kita belum memungkinkan kita itu mengirim on time atau biaya untuk storage pemberangkatan itu terlalu lama sehingga para eksportir sayur itu tidak sanggup bersaing dengan Filipina, Vietnam, Malaysia gitu yang ada di lebih dekat ya. Jadi itu hambatannya. Jadi oleh karena itu maka yang kedua ini pertumbuhan pengguna sarana transportasi air sering melampaui ini kebutuhan. Salah satu adalah ekspor sayur mayur dari Sumatera Utara itu memerlukan pioner dalam hal menyediakan storage atau cold storage yang murah, atau kalau bisa langsung berangkat nggak perlu cold storage ya, bisa masuk di kontainer, masuk di kapal. Nah ini diperlukan juga kapal yang di awalnya harus rela untuk mengangkut walaupun belum penuh tonasenya, tetapi secara rutin on time berangkat sehingga bisa mendukung para pedagang ya. Jadi saya kira inilah satu tantangan karena saya tahu betul bahwa ini kemarin adalah handicap. Jadi pelabuhan-pelabuhan itu
diharapkan akan mampu untuk memfasilitasi ekspor sayur mayur atau produk pertanian ke luar negeri. Itu yang kita harap. Kerugian lain ya yang sering kita lihat di media juga adalah berkenaan dengan lingkungan ya. Kapal tanker itu bawa minyak itu kan banyak. Jadi kalau sekali dia bertubrukan atau bocor gitu ya, dia bisa mencemari laut dan bisa membahayakan kehidupan ikan atau biodata air. Nah, jadi potensi itu pun ada, buangan minyak atau juga dia pas di dok pelabuhan. Gitu ya. Kalau nggak disiplin pada saat melakukan pembersihan kapal itu, buangan-buangan minyak kapal itu bisa mencemari lautan. Kalau tidak di-maintain dengan baik, alat sedot minyak kapal di pelabuhan disediakan, maka ini juga potensi melakukan pencemaran. Kemudian ada masalah-masalah yang tidak terduga seperti kurangnya persediaan energi bahan bakar gitu ya. Karena ada masalah politik atau keadaan alam tertentu, karena begini. Kapal yang besar itu memerlukan bahan bakar yang besar juga. Jadi kalau ketersediaan BBM itu bermasalah karena masalah alam dan politik, dia pun bisa terhambat operasionalnya. Nah, kemudian konservasi energi berkenaan dengan problem energi daripada pengembangan transportasi juga merupakan hambatan ya, yang perlu dicari teknologi untuk konservasi energinya. Nah, jadi memang semua keuntungan dan kerugian itu setiap pilihan transportasi ada saja. Tetapi yang penting adalah lebih banyak keuntungannya dari kerugiannya, go, gitu ya. Jadi artinya untuk setiap tempat juga akan berbeda kelayakannya ya, dari pembangunan daripada pelabuhan ini. Baik, kemudian modernisasi transportasi air. Dalam perjalanannya seperti kita lihat tadi ya, kalau sebelum ada transportasi udara dan transportasi darat dulu, maka secara tradisional sebenarnya transportasi yang tersedia adalah transportasi air. Nah, dalam perjalanannya transportasi air ini terus berkembang dan trennya menuju modernisasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Tren modernisasi tersebut ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Pertama, itu adalah keterpaduan sistem transportasi dan lingkungan. Ya, jadi artinya ini dalam era modern ini, itu aspek lingkungan dan aspek pembangunan pelabuhan atau transportasi air ini sudah diintegrasikan sehingga kelemahan yang ada tadi dalam dampak lingkungan itu sudah diminimalisir ya, sehingga dampak kerugian atau kelemahan itu bisa diperkecil ya. Kemudian sudah dalam setiap pembangunan sistem transportasi air termasuk pelabuhan dan sarana transportasinya berupa kapal, feri dan segala macam itu sudah didukung oleh aplikasi sistem analisis. Jadi dengan demikian bahwa di mana kelemahannya bisa diperbaiki karena sistem itu bisa dianalisis secara seksama sehingga itu lebih accountable ya. Kemudian optimalisasi menggunakan teknik operation and research. Jadi artinya dalam dunia modern sekarang ini itu untuk mengoperasikan ya, satu sistem transportasi itu sudah menggunakan teknologi atau teknik operation and research. Jadi artinya sudah melakukan penelitian dan pengoperasian itu yang optimum seperti apa gitu, sehingga bisa mengurangi kerugian ya. Jadi ini dalam dunia modern transportasi ini harus dipadukan dengan ini. Jadi mungkin ini juga lah salah satu handicap dalam membuka trayek jalur perdagangan sayur mayur dari Sumatera Utara ke Singapura yang sebenarnya saya
bilangkan tadi ya. Mungkin apakah sudah dilakukan satu analisis atau optimalisasi membuka jalur khusus untuk perdagangan ini tadi, yang artinya Belawan Singapura gitu, atau orang langsung dari Belawan ke pelabuhan lain gitu, seperti ke Hong Kong atau ke Jepang atau mungkin ke India gitu ya dari Belawan. Jadi ini ada operation and research dalam optimalisasi jalur perdagangan ya. Oke. Kemudian menggunakan aplikasi komputer untuk pemrosesan dan analisa data. Ini pun dalam proses bongkar muat untuk identifikasi, verifikasi, custom dan segala macam itu sudah menggunakan pemrosesan dengan data komputer, sehingga itu memudahkan, mempercepat pelayanan sehingga tidak menumpuk ya, sudah lebih cepat. Nah, jadi pelabuhan-pelabuhan yang belum mengaplikasikan itu mungkin akan tertinggal. Jadi salah satu pelabuhan terpadat di dunia sebenarnya sekarang ini adalah, terutama di Asia Tenggara, adalah Singapura. Ya, dia melayani hampir semua perdagangan ke seluruh dunia, nah, terutama dari Asia Tenggara ini. Pusatnya, sentralnya itu dari pelabuhan Singapura, sehingga pelabuhan-pelabuhan lain seperti negara Malaysia tetangganya, Indonesia, Filipina, gitu ya, itu semuanya kalah dengan pelabuhan Singapura karena mungkin mereka sudah menggunakan ini ya dengan baik, nah, sehingga tunda atau proses untuk verifikasi data, custom, muat, bongkar itu lebih cepat. Kemudian penghematan bahan bakar dan energi. Ini teknologi dari mesin lah. Teknologi dari mesin kapal. Sudah ada yang lebih hemat energi. Meningkatkan penggunaan dan efisiensi fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Jadi artinya ini juga adalah dalam konteks optimalisasi pengoperasian pelabuhan. Kompatibilitas antara transportasi air dengan model transportasi lainnya yang menggunakan peralatan-peralatan atau equipment yang inovatif ya. Jadi seperti tadi ya, dump truck yang membawa peti kemas atau kontainer itu sudah bisa langsung merapat ke kapal dengan dipandu oleh kren, sehingga bisa cepat untuk bongkar muatnya. Dan terminal peti kemas angkutan daratnya pun sudah tersedia, storage untuk peti kemasnya pun sudah tersedia, sehingga bongkar muat itu lebih cepat ya, sehingga kompatibilitas atau integrasi terminal darat dan terminal laut ini sudah ditata dengan baik. Nah, ini adalah ciri-ciri khas pelabuhan modern, sehingga masa bongkar dan muat satu barang itu bisa diperpendek ya, dari sistem customnya, clearance dan segala macam itu bisa dipercepat karena sudah ada komputer. Tapi kalau tetap tidak mau menggunakan sistem yang cepat seperti ini, maka dia akan mati sendiri karena dia akan jadi biaya tinggi. Jadi orang tidak akan pilih itu. Jadi semua pelabuhan-pelabuhan komersial, kemudian barang di Indonesia sekarang sudah bergerak ke arah modernisasi ini, sehingga mampu melayani angkutan barang, orang, dan tonase-tonase besar ini dengan cepat. Nah, makanya kalau kalian ingat dalam beberapa tahun yang lalu, Presiden kita menginstruksikan kepada otoritas pelabuhan Tanjung Priok terutama untuk memodernisasi diri supaya jangan ada masa tunda yang tidak seharusnya terjadi terhadap barang masuk dan keluar dari pelabuhan tersebut. Jadi ini adalah transisi bagi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia untuk menata diri, untuk mempermudah perdagangan barang dan angkutan orang di setiap pelabuhan ya.
Kemudian ada dampak lingkungan pembangunan pelabuhan tadi di slide berikut sebelumnya sudah kita lihat bahwa di zaman modern ini sudah ada satu integrasi antara pembangunan dengan lingkungan, sehingga dengan demikian kita membangun sesuatu itu sudah melakukan analisis terhadap ini. Untuk ini maka perlu dilakukan beberapa hal ya, sebelum pembangunan sarana dan transportasi air ini. Dampak lingkungan ini menjadi penting sehingga harus dilakukan analisis berkenaan dengan dampak lingkungan pembangunan tersebut. Untuk itu maka perlu dikumpulkan data dan tetapkan kondisi existingnya. Kondisi existing itu maksudnya begini. Sebelum ada itu proyek pembangunan pelabuhan itu, environment, lingkungan itu seperti apa. Itu harus di set atau di file atau dikumpulkan datanya secara lengkap dan seksama. Kemudian lakukan analisis untuk memperkirakan efek di masa akan datang apabila pelabuhan tersebut dibangun. Kalau sudah dibangun kan bisa berkembang ya, bisa berkembang lebih luas sehingga sampai batas mana limit luas pengembangan yang direncanakan, sampai batas itulah dampak lingkungan yang harus kita analisis. Contohnya begini. Kalau selama ini daerah itu kan karena belum ada pelabuhan, mungkin orang bermukim di sekitar tempat itu pun sedikit, ya. Tapi begitu pelabuhan kita buka, dampak ikutannya apa? Buruh pelabuhan dan orang yang bekerja di pelabuhan akan berusaha mengambil tempat yang dekat dengan lokasi pelabuhan itu. Berarti artinya apa? Kawasan permukiman di wilayah tersebut akan berkembang dengan cepat. Sehingga dampaknya apa? Nah, hal-hal seperti ini harus dianalisis secara komprehensif. Sehingga sampai batas development, pengembangan yang paling optimum atau maksimal dari suatu lokasi itu lakukan dengan seksama. Kemudian lakukan pertimbangan alternatif yang memungkinkan. Jadi artinya alternatif pengembangan seperti apa. Kalau umpamanya ini hanya bisa sampai batas ini, alternatif pengembangannya mungkin ambil tempat di lokasi lain. Jadi itu lingkungan semua. Kalau umpamanya pengembangan di sini, kalau diteruskan akan sudah mengganggu lingkungan secara signifikan ya. Presentasikan komitmen-komitmen mengenai sumber daya. Ya, ini artinya apakah ada sumber daya yang hilang atau sumber daya manusia itu harus didatangkan dari mana atau apakah cukup atau tidak gitu ya. Identifikasi proses-proses monitoring lingkungan yang digunakan jika pilihan yang dibuat diimplementasikan. Nah, jadi secara terus-menerus perubahan lingkungan tersebut harus dimonitor sehingga kalau sudah sampai di ambang yang tidak bisa ditoleransi, maka itu harus dicari alternatif solusinya. Ya. Nah, kemudian ada otoritas pelabuhan. Ini adalah manajer sebenarnya, manajer pelabuhan. Dalam operasional pelabuhan ada beberapa otoritas badan asosiasi yang terlibat dalamnya. Walaupun mungkin ada perbedaan antara satu negara dengan negara lainnya atau antara satu pelabuhan dengan pelabuhan lainnya, tetapi secara umum otoritas atau badan asosiasi yang ada pada sebuah pelabuhan adalah seperti pada slide ini. Pertama, asosiasi pelabuhan nasional. Kedua, penjaga keamanan pantai. Kemudian bea cukai, imigrasi, administrasi maritim nasional dan administrasi pelabuhan. Ya, ini ya. Kemudian Badan Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Orang Asing. Ini harus ada nih. Komisi Perdagangan Antar Negara, ya. Departemen Dinas Pertanian. Ini biasanya berkaitan dengan karantina ya. Kemudian ini karantina. Kemudian Asosiasi Keamanan. Karena di sini keamanan ini menyangkut banyak aspek ya. Artinya
bukan hanya pencuri saja gitu, segala macam kemungkinan keamanan baik dari dalam luar negeri, kemudian sabotase segala macam itu bisa terjadi karena ini menyangkut aktivitas yang besar sehingga perlu asosiasi keamanan. Komisi-komisi di daerah pelabuhan. Nah, ini kalau kita perhatikan ini ya, di samping dermaga sebagai fasilitas pelabuhan tadi dan kolam pelabuhannya, dermaganya, kapalnya, truknya, tempat parkir truk, maka untuk ini diperlukan satu gedung yang cukup atau kantor untuk memfasilitasi ini dan bisa berhubungan satu dengan yang lain secara efektif. Ya. Nah, jadi saya kira ini adalah merupakan pengenalan awal dari pelabuhan dan kemarin teksnya sudah bisa kalian baca juga, tetapi penjelasan ini akan mempermudah Anda memahami bahwa pelabuhan itu adalah merupakan pelabuhan air atau transportasi air adalah merupakan pembangunan strategis nasional karena terutama di negara kita Indonesia karena kita adalah negara maritim dan kita terdiri dari beribu-ribu pulau dan antar satu pulau dengan pulau yang lain itu yang paling efektif dilakukan melalui transportasi air karena jaraknya pendek dan pulau-pulaunya kecil. Jadi oleh karena itu maka kita sekarang dalam pembangunan sistem transportasi nasional, maka sistem transportasi air ini adalah merupakan salah satu bagian penting yang harus kita kembangkan. Nah, saya kira sampai di sini yang bisa saya sampaikan untuk kuliah kita yang kali ini. Sampai jumpa kita di episode berikutnya. Nah, untuk ini saya berikan satu tugas latihan dan ini saya minta hari Rabu nanti dikumpulkannya. Dikumpulkan melalui Google Classroom. Ini tugas ini adalah seperti ini. Gambarkan layout sketsa, nggak usah berskala, salah satu sarana transportasi sungai dan salah satu sarana transportasi laut yang ada di Indonesia, yakni pelabuhan, port, lengkap dengan fasilitas-fasilitasnya, termasuk otoritas-otoritas yang ada pada pelabuhan tersebut. Jadi Anda bisa search, Anda bisa kunjungi, dan buatkan sketsa ini. Di sini pelabuhan kita paling dekat itu adalah Pelabuhan Belawan, ada Pelabuhan Tanjung Balai, ada Pelabuhan Inalum, ya. Bisa kalian lihat, ada juga di Aceh. Ya. Nah, sekian saya kira pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye-bye.